Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah seminar proposal Bu Nur Hayati MPD. Perkenalkan, nama saya Haula Naziha Syifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal yang saya buat. Baik, yang pertama ada alasan pengambilan judul. Saya mengambil judul pengaruh mathematical habits of mind terhadap kemampuan representasi matematika kelas 10 jurusan Teknik Grafika di SMK Negeri 7 Jakarta. Mathematical habits of mind itu urgent bagi diri siswa, khususnya siswa SMK. MHM itu sedang menjadi salah satu fokus yang dirancang untuk diintensifkan oleh sekolah. Siswa SMK juga sedang diarahkan untuk tidak sekedar belajar matematika, tetapi diarahkan untuk lebih baik lagi dalam hal kemampuan representasi matematikanya setelah belajar mata pelajaran matematika. Yang selanjutnya ada batasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada dua variabel, yaitu matematika habits of mind dan representasi matematika siswa di SMK Negeri 7 Jakarta tahun ajaran 2025-2026. Sementara materi yang digunakan untuk membatasi masalah penelitian dari variabel kemampuan representasi matematika dibatasi pada topik fungsi, persamaan, dan grafik. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang diuraikan, peneliti dapat merumuskan masalah, yakni apakah terhadap pengaruh matematika habits of mind atau MHM terhadap kemampuan representasi matematika siswa. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh mathematical habits of mind terhadap kemampuan representasi matematika siswa di SMK Negeri 7 Jakarta. Tinjauan pustakanya yang pertama adalah landasan teori, deskripsi kemampuan representasi matematika. Pengertian kemampuan representasi matematika adalah keterampilan untuk menyajikan ide, konsep, atau solusi matematika dalam berbagai bentuk seperti visual, simbolik, dan verbal. Sumarmo 2021, Putri dan Rahmawati 2023. Kemampuan terhadap suatu representasi merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran matematika. Ketika siswa dapat menginterpretasikan berbagai ide dengan baik, maka akan lebih efektif dalam menyelesaikan masalah, karena penyelesaian masalah memerlukan acuan yang bersumber dari kemampuan representasi yang telah dikuasai sebelumnya. Dari Alzanatur, Umam, dan Zulkarnain 2022. Penelitian yang relevan, di sini ada judul dan nama jurnal, kemudian ada metode penelitian dan hasil penelitian. Yang pertama dari Febriani, metode penelitiannya yaitu kuantitatif dengan metode survei korelasional. Hasil penelitiannya terhadap pengaruh yang positif tidak signifikan MHM terhadap kemampuan representasi matematika siswa. Ada kerangka pemikiran MHM. Siswa merupakan sikap positif yang dimiliki individu yang tercermin dalam kecenderungan untuk bersikap sadar, sukarela, teratur, ulet, percaya diri, tekun, dan gigih dalam menjalankan perilaku yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran matematika. Kemampuan representasi matematika adalah kecakapan dalam menyerap, mengenali, dan mengungkapkan kembali ide, serta menggunakannya dalam pembelajaran matematika secara tepat sesuai dengan kemampuan individu. MHM dalam pembelajaran matematika merupakan bagian sangat penting untuk mendorong minat dan ketertarikan siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Hipotesis, ini ada hipotesis. Menurut Sankey et al. 2023, kemampuan memahami ide dalam matematika adalah kemampuan menyerap dan menafsirkan suatu ide dalam matematika, kemudian menghubungkannya dengan ide lain dan mampu mengungkapkannya kembali dalam bentuk matematika, serta membuat grafik atau persamaan memecahkan masalah sendiri secara akurat, tepat, dan efektif kata-kata, dan kemudian menerapkannya. Berdasarkan uraian di latar belakang, MHM merupakan sifat kecenderungan positif menghadapi masalah matematika secara teratur, gigih, percaya diri, dan tekun dalam memahami representasi matematika. Oleh karena itu, siswa yang memiliki sikap MHM secara positif mempengaruhi kemampuan representasi matematika. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H0 terdapat pengaruh
pengaruh MHM terhadap kemampuan representasi matematika. H1, tidak terdapat pengaruh MHM terhadap kemampuan representasi matematika. Selanjutnya di sini ada tempat dan jadwal penelitian. Tempat penelitiannya di tempat kerja saya sendiri di SMK Negeri 7 Jakarta yang beralamat di Jalan Tenggiri nomor 116, Kecamatan Pulau Gadung, Kelurahan Jati. Waktu penelitiannya di sini saya ngambil semester genap tahun pelajaran 2025-2026. Pada penelitian ini terdapat 3 tahap. Yang pertama itu tahap persiapan, tahap penelitian pengambilan data, dan tahap akhir. Metode penelitian dan desain penelitian. Jenis penelitiannya ini dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh jawaban dari pemecahan masalah yang telah diuraikan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menurut Sugiono 2010 dalam Fitria dan Barseli 2021. Penelitian korelasional merupakan tipe penelitian yang karakteristik masalah berupa hubungan korelasional antara dua variabel atau lebih. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari pengaruh MHM terhadap kemampuan representasi matematika siswa. Penelitian korelasional merupakan penelitian yang digunakan untuk memperoleh hubungan antara satu variabel dengan variabel-variabel lainnya. Selanjutnya desain penelitian. Pada penelitian ini desain yang digunakan adalah analisis regresi sederhana untuk melihat pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Yang X itu MHM-nya dan Y-nya itu yang kemampuan representasi matematika. Populasinya di sini ada menurut Sugiono dan Eka Putra. Yang pertama populasi target, kelompok individu atau objek yang menjadi sasaran dalam penelitian. Peneliti menentukan populasi target dari penelitian ini adalah siswa di SMK Negeri 7 Jakarta. Populasi terjangkau merupakan bagian dari populasi target yang secara praktis dapat dijangkau oleh peneliti untuk pengambilan data. Maka peneliti menentukan populasi terjangkau dari penelitian ini adalah siswa di SMK Negeri 7 Jakarta. Sampel penelitiannya di sini keterangannya N jumlah sampel, N besar jumlah populasi, D tingkat penelitian yang ditetapkan 10%. Cara perhitungannya sebagai berikut. Teknik sampling. Teknik sampling merupakan suatu metode yang digunakan untuk memilih sekelompok individu dari populasi sebagai tujuan penelitian. Teknik sampling memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dan menarik kesimpulan tanpa harus mengamati seluruh populasi. Dalam mengambil sampel ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah karakteristik, ciri, dan sifat populasi penelitian tersebut. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling random sampling. Simple random sampling. Teknik simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel secara sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Peneliti memilih teknik sampling ini dan didapatkan banyak siswa dari perhitungan sebelumnya. Teknik pengumpulan datanya di sini ada variabel penelitian, variabel X atau variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah MHM. Teknik pengumpulan data variabel Y adalah variabel yang timbul akibat dipengaruhi oleh variabel bebas, variabel terikat dalam penelitian ini terhadap pada kemampuan representasi matematika. Teknik analisa datanya di sini statistika deskriptif digunakan untuk mengorganisasi data, menyajikan dan menganalisis data. Cara untuk menggambarkan data adalah dengan melalui teknik statistik seperti membuat tabel, distribusi frekuensi, dan diagram atau grafik. Penelitian ini menggunakan bantuan komputer dengan program SPSS versi 16.0 for Windows, yang mana akan dibahas mengenai harga rata min, standar deviasi SD, median Mi, modus mo, rank, nilai maksimum, dan nilai minimum yang selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Sekian presentasi dari proposal saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.